Assalamualaikum, sobat semua. Hari ini gua mau cerita tentang kasih sayang dan ketulusan yang datang dari hati seorang suster muda. Ada kisah nyata yang luar biasa menyentuh nih, tentang seorang nenek tua yang terpinggirkan, sampai sakit parah dan masuk rumah sakit, tapi justru malah ditinggalkan sama semua orang, termasuk para dokter. Tapi, ada satu suster yang tetap mau nolongin nenek ini. Karena ketulusannya, ia jadi penopang harapan terakhir si nenek. Gua saranin siapin tisu, ya, karena cerita ini bakal bikin kita sadar betapa pentingnya empati dan peduli sama sesama di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Seorang nenek tua dengan pakaian lusuh duduk sendirian di trotoar. Kerut wajahnya mengisyaratkan perjalanan hidup yang penuh liku. Kakinya yang ringkih terlihat kotor, dan tangannya bergetar saat ia mencoba membuka sebungkus nasi sisa yang ditemukannya di tempat sampah. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas, sebagian besar menghindar, seolah takut jika sekadar memberi pandangan pada nenek yang tak berdaya ini. Nenek ini bernama Bu Mariam. Ia hidup sebatang kara setelah keluarganya perlahan meninggalkannya. Dulu, Bu Mariam punya keluarga, namun hidup tak selamanya baik padanya. Karena masalah ekonomi dan konflik keluarga, ia terpaksa hidup di jalanan. Setiap hari Bu Mariam harus bertahan dengan mengais sisa makanan, berharap ada orang yang masih mau peduli. Suatu hari, tubuh lemah Bu Mariam akhirnya tak kuat lagi menahan rasa sakit dan kelaparan. Ia tiba-tiba ambruk di trotoar, pingsan tanpa ada yang tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Beberapa orang yang melihat sempat panik, tetapi hanya segelintir yang berani mendekat untuk memastikan kondisinya. Seorang pedagang kaki lima yang merasa iba akhirnya menelepon ambulans, yang segera datang dan membawa Bu Mariam ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, Bu Mariam merasakan tubuhnya diangkat dan dibawa ke dalam kendaraan, dengan suara sirine yang mengiringi sepanjang perjalanan. Di balik kesadarannya yang tipis, ia hanya bisa berdoa semoga tak lagi dianggap tak berarti. Saat tiba di IGD, suasana rumah sakit yang awalnya tenang jadi sedikit riuh oleh kedatangan Bu Mariam. Dokter dan suster yang bertugas terlihat saling melempar pandangan, berbisik satu sama lain tentang bau tak sedap yang menyebar dari tubuh Bu Mariam. Siapa lagi ini? Kenapa rumah sakit kita harus menampung pengemis bau kayak gini? Igumam salah satu dokter sambil mencibir. Para dokter dan suster yang ada di situ terlihat jijik dan enggan mendekati Bu Mariam. Bahkan beberapa staf medis hanya melirik tanpa berniat memberikan bantuan pertama. Mereka seakan lupa dengan sumpah profesi mereka, sibuk melayani pasien lain yang lebih berkelas. Bu Mariam hanya bisa terbaring, tak berdaya, sementara matanya sesekali terbuka, melihat pandangan asing dan penuh penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Di saat semua orang bersikap acuh, masuklah seorang suster muda bernama Ayu. Suster Ayu memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Dari kejauhan, ia melihat sosok Bu Mariam yang terbaring sendirian di tempat tidur darurat. Tanpa ragu sedikit pun, Suster Ayu menghampiri nenek itu dan mulai memeriksa keadaannya. Meski aroma tubuh Bu Mariam cukup mengganggu, Ayu tetap sabar dan cekatan menangani luka serta memeriksa detak jantungnya. Dengan senyuman lembut, Ayu berbisik, "Hei nenek, tenang ya, ada saya di sini." Meski lemah, Bu Mariam tersenyum kecil, merasakan hangatnya kebaikan yang jarang ia temui dalam hidupnya yang pahit. Setelah memberikan pertolongan pertama, Ayu mendampingi Bu Mariam dan mulai mengajaknya berbicara. Nenek Mariam bercerita tentang kehidupan yang dulu ia jalani. Dulu ia punya keluarga, rumah, dan pekerjaan, tetapi semuanya berubah. Anak-anaknya pergi meninggalkannya,
Suaminya sudah lama meninggal, dan ia tak punya pilihan selain menjadi pengemis untuk bertahan hidup. Suaranya terdengar parau, seolah menahan tangis yang tertahan. Ayu mendengarkan dengan sabar, matanya berkaca-kaca mendengar perjuangan hidup Bu Mariam. "Nenek gak sendiri kok sekarang. Ada saya yang bakal nemenin nenek," kata Ayu sambil menggenggam tangan Bu Mariam dengan lembut. Dengan suara serak, Bu Mariam berucap pelan, terima kasih, Nak. Tuhan kirimkan kamu buat bantu nenek." Rekan-rekan kerja Ayu mulai memperhatikan perubahan perilakunya. "Ngapain sih Luyuk, repot-repot ngurusin pengemis bau kayak gitu?" Tanya salah satu temannya dengan nada mencibir. Namun, Ayu tetap sabar, hanya tersenyum sambil menjawab, "Setiap manusia berhak dapat perhatian, Mbak, gak peduli siapapun dia." Jawaban Ayu membuat teman-temannya terdiam. Dalam hatinya, Ayu tahu bahwa tindakannya mungkin terlihat aneh bagi yang lain, tetapi ia yakin bahwa membantu sesama adalah tanggung jawab kemanusiaan yang seharusnya diprioritaskan. Setiap hari, Ayu datang dengan senyum dan membawakan makanan untuk Bu Mariam. Dia memberikan perhatian yang tulus dan memastikan Bu Mariam merasa nyaman. Bukan cuma merawat dari segi medis, Ayu juga memberikan kasih sayang yang membuat Bu Mariam merasa dihargai sebagai manusia. Nenek yang awalnya muram mulai menunjukkan senyum kecil setiap kali Ayu datang. Ayu bahkan rela membantu memandikan nenek, membersihkan luka, dan memberikan pakaian bersih. Nenek Mariam tak henti-hentinya mengucap syukur, merasa diberkati karena memiliki sosok Ayu yang begitu baik hati. Berkat perhatian Ayu, Bu Mariam mulai terlihat lebih segar dan sehat. Ia yang awalnya selalu muram kini mulai sering tersenyum, bahkan sesekali tertawa kecil ketika Ayu membacakan cerita-cerita lucu dari buku atau media sosial. Keberadaan Ayu telah mengubah Bu Mariam dari yang awalnya merasa tak berguna menjadi seseorang yang kembali dihargai. Bu Mariam, yang tak punya harta atau sesuatu yang bisa ia berikan, mulai menuliskan surat-surat kecil untuk Ayu sebagai tanda terima kasih. Dalam surat itu, ia menuliskan perasaannya yang paling dalam, tentang bagaimana Ayu telah menyelamatkan hidupnya. "Nah Ayu, terima kasih sudah datang dalam hidup nenek. Nenek tak akan lupa kebaikanmu." Ayu menerima surat-surat ini dengan hati haru, dan setiap kali membacanya, ia merasa makin kuat untuk terus memberikan perawatan terbaik. Suatu hari, seorang pria yang mengaku sebagai cucu Bu Mariam datang ke rumah sakit. Setelah bertahun-tahun putus kontak, pria ini berusaha mencari neneknya yang sempat hilang dari kehidupannya. Dengan hati penuh harap, Ayu membantu mempertemukan Bu Mariam dengan cucunya itu, berharap kehadiran keluarga bisa memberikan harapan baru bagi nenek. Kondisi nenek makin lama makin menurun. Ayu jadi khawatir banget. Dia terus berusaha kasih semangat ke nenek supaya tetap kuat. Nenek merasa makin nyaman sama Ayu dan seringkali minta ditemenin kalau Ayu lagi gak sibuk. Kesehatan nenek semakin menurun. Meski udah kasih perawatan terbaik yang dia bisa, Ayu merasa cemas kalau nenek gak bakal bertahan lama. Ayu terus berdoa buat nenek dan berharap ada mukjizat yang bakal nolongin. Di hari yang gak terduga, seorang pria datang ke rumah sakit. Dia mengaku sebagai cucu nenek yang dulu kehilangan kontak dengan neneknya bertahun-tahun lalu. Ayu langsung nyari cara buat mempertemukan nenek sama cucunya itu. Saat cucu nenek masuk ke ruangan, nenek langsung menangis dan memeluknya erat. Mereka gak bisa berkata-kata selain menangis karena senang bisa berkumpul lagi. Ayu menyaksikan momen itu dengan haru, ngerasa usahanya gak sia-sia. Beberapa dokter yang dulu jijik sama nenek mulai merasa malu ngeliat ketulusan Ayu. Mereka sadar bahwa seorang pasien, siapapun itu,
tetap layak buat dapat perawatan yang terbaik. Setelah bertemu cucunya, kondisi nenek perlahan membaik. Rasa sedihnya mulai berkurang, dan dia jadi lebih semangat buat sembuh. Ayu terus nemenin dan kasih dukungan moral buat nenek di hari-hari pemulihannya. Nenek cerita ke Ayu kalau nanti setelah sembuh, dia pengen mulai hidup yang lebih baik dan gak lagi jadi pengemis. Dia pengen tinggal sama cucunya dan berusaha buat berdamai dengan masa lalunya. Setiap hari, nenek dan cucunya makin akrab. Mereka sering ngobrol dan tertawa bareng di ruang rawat. Ayu merasa senang bisa bantuin nenek menemukan kebahagiaannya kembali. Setelah beberapa minggu, nenek akhirnya bisa pulang ke rumah cucunya. Sebelum pergi, dia peluk Ayu erat-erat dan bilang, "Ena, kalau gak ada kamu, nenek mungkin gak bakal kuat. Terima kasih udah kasih harapan buat nenek." Ayu melihat nenek pergi dengan rasa bahagia dan haru. Dia sadar bahwa dia udah berhasil ngebantu nenek gak cuma buat sembuh secara fisik, tapi juga secara mental. Ayu sadar ini adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Setelah kejadian ini, Ayu dapat penghargaan dari rumah sakit atas ketulusan dan dedikasinya dalam merawat nenek. Para dokter dan rekan-rekannya mulai berubah pandangan dan mencontoh ketulusan Ayu. Beberapa bulan setelah keluar, nenek kirim surat buat Ayu, cerita tentang kehidupannya yang lebih baik dan bahagia bareng cucunya. Ayu senang banget baca surat itu. Karena tahu nenek udah ketemu kebahagiaannya, nama Ayu mulai dikenal sebagai suster yang berhati malaikat di rumah sakit. Banyak pasien dan keluarganya yang merasa nyaman dirawat sama Ayu. Ayu jadi inspirasi buat para suster dan dokter lainnya. Mereka mulai berusaha memperlakukan setiap pasien dengan lebih baik dan penuh perhatian, tanpa memandang status mereka. Ayu merasa bersyukur udah diberi kesempatan buat bantu nenek. Dia sadar kalau kerjaan sebagai suster itu gak cuma soal merawat secara medis, tapi juga kasih perhatian dan empati yang tulus. Setiap beberapa bulan, nenek dan cucunya sering datang ke rumah sakit buat mengunjungi Ayu. Mereka selalu bawa makanan kecil sebagai tanda terima kasih. Hubungan Ayu dan nenek gak cuma jadi pasien dan suster, tapi mereka udah kayak keluarga. Mereka saling mendoakan dan ngasih semangat satu sama lain. Ayu tetap jadi suster yang baik hati, dan nenek hidup bahagia sama cucunya. Mereka terus menjaga hubungan baik dan menjadi inspirasi buat orang sekitar. Kisah Ayu dan nenek ngajarin kita bahwa kasih sayang dan empati adalah hal yang sangat berharga, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Kebahagiaan bisa diraih dengan tulus, tanpa memandang siapa dan dari mana asalnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Bu Maryam tinggal bersama cucunya dan menjalani hari-hari penuh kebahagiaan. Meski usianya sudah tua, ia kini memiliki kehidupan yang lebih layak. Ayu tetap mengunjungi nenek itu setiap ada waktu. Mereka terus berbagi cerita dan dukungan layaknya keluarga. Nenek Maryam akhirnya merasa bahagia dan bersyukur atas kehadiran Ayu yang begitu tulus, yang mengajarinya bahwa di dunia ini masih ada kebaikan. Dengan penuh rasa syukur, Bu Maryam merasa telah melewati perjalanan yang pahit menuju kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin cerita ini sampai akhir. Gimana nih? Menurut kalian, apakah kalian punya pengalaman serupa? Atau ada orang yang begitu menginspirasi hidup kalian? Yuk, komen di bawah. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap orang bisa jadi berkat buat yang lain, tak peduli siapa mereka. Jangan lupa bagikan kebaikan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.